Halo semua, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita hari ini di tema 4, hidup bersih dan sehat. Kita sudah masuk di subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Pastikan kamu telah berdoa sebelum belajar. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Ayo mengamati. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada subtema kita kali ini, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Karena kita masih belajar dari rumah, biar ibu saja yang membacakannya untuk kamu ya. Kamu simak supaya nanti kamu bisa jawab 5 pertanyaan yang ada di sini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Jadi, seperti yang Ibu katakan tadi, ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Kamu bisa mendapatkan jawabannya dari teks percakapan Dayu dan teman-temannya. Cobalah kamu kerjakan di buku tugasmu. Berikutnya, ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Jadi di sini ada 3 kata, yaitu kemoceng, kain pel, dan vas. Lalu di sebelahnya diberikan arti dari ketiga kata tersebut. Tugas kamu menghubungkan kata dengan maknanya. Coba kamu perhatikan. Makna yang tersedia adalah yang pertama, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Berikutnya ada tempat bunga. Dan selanjutnya ada pembersih debu. Maka coba kita lihat pada kata yang pertama, yaitu kemoceng. Carilah makna dari kata kemoceng. Apakah itu kira-kira? Ya, ternyata jawabannya adalah pembersih debu. Berikutnya, kain pel. Tentu kamu tahu apa itu kain pel, bukan? Ya, kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Yang terakhir ada vas, atau samalah dia dengan tempat bunga. Begitulah cara kamu mengerjakan bila kamu menemukan soal seperti yang tadi. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu.
Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Sesuai dengan teks bacaan tadi, coba kamu amati kelas Dayu di samping ini. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Ya, sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Iya, tadi kita sudah baca teks yang menunjukkan ciri-ciri kelas yang bersih, yaitu lantai bersih, tidak ada sampah. Begitupun dengan jendela dan dinding, tidak ada yang berdebu. Meja dan kursi tertata dengan baik. Papan tulis juga bersih. Tentulah kamu akan betah tinggal di kelas yang bersih seperti ini, bukan? Ayo berlatih. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Jadi di sini ada banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Jadi tugas kamu hubungkanlah eh, bangun datar yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Seperti contoh, bangun datar B, ditarik garis, dihubungkan karena banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, dan banyak titik sudutnya ada 3. Coba kamu cari bangun datar mana saja yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada bangun datar D, lalu ada H, lalu kemudian ada F. Ya, kamu hitung sisinya. Bila sisinya ada 3, maka dia termasuk pada ciri-ciri yang di sini ya nak ya. Sisi ada 3, banyak sudut 3, dan titik sudutnya juga 3. Jadi kamu tarik garis seperti ini. Oke. Kamu cari lagi mana yang menunjukkan bangun datar yang memiliki ciri yang sama. Ya, beginilah kira-kira. Berikutnya, kamu lihat di sini, mana bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kamu tinggal hubungkan seperti ini, oke? Nah, pastilah kamu bisa mengerjakan latihan ini, bukan? Karena kita sudah mempelajarinya pada pelajaran yang lalu. Ibu rasa kamu tidak akan menemukan kesulitan ketika mengerjakannya. Lalu berikutnya, untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkanlah bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Ya, jadi tadi diberitahu berapa sisinya, sudut, dan titik sudut. Jadi sekarang kamu diminta kelompokkan sesuai dengan bentuknya. Yang berbentuk segi 4, kamu tarik garis ke sini. Sedangkan yang bangun datar berbentuk segitiga, kamu tarik garis menuju kotak ini. Oke, coba perhatikan supaya kamu bisa mengerjakannya. Bangun datar berbentuk segi 4. Ya, yang mana saja dia yang berbentuk segi 4? Ternyata yang nomor 3. Lalu yang nomor 5. Berikutnya yang nomor 7. Maka sisanya bangun datar nomor 2, 4, dan 6 adalah bangun datar yang berbentuk segi 3. Jadi lewat pelajaran kita hari ini, semoga kamu semakin memahami mana yang dimaksud bangun datar berbentuk segi 4 dan bangun datar berbentuk segi 3. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita.
Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Lalu, coba kamu amati gambar yang ada di sini. Ini halaman kelas yang bersih. Tadi dikatakan tidak ada sampah berserakan. Nah, artinya setiap anak membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita juga menginginkan halaman kelas yang bersih seperti ini, bukan? Dengan begitu, kita akan merasa nyaman untuk bermain di sana. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman? Ya, jadi kebersamaan bukan hanya perlu dijaga di rumah saja. Di sekolah kita juga harus menunjukkan sikap kebersamaan. Contohnya ketika Dayu dan teman-teman latihan keseimbangan. Lalu di sini Dayu dan teman-teman beristirahat bersama-sama. Mereka saling bercerita dan saling bersenda gurau. Ada juga Dayu dan teman-teman sedang bernyanyi. Jadi, di sekolah pun kita harus menunjukkan sikap kebersamaan. Tugasmu berikutnya yang terakhir di hari ini adalah tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Ya, jadi di sini ada tabel sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Jadi, supaya tercipta persatuan di sekolah, kamu harus mau berbagi dengan teman. Berikutnya, kamu bisa isi di sini misalnya saling menolong. Lalu nomor 3, saling menghormati. Jadi di sini adalah sikap-sikap positif yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Demikian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Ibu harap kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan untukmu di hari ini. Ibu berharap kamu banyak membaca dan berlatih di rumah. Dengan begitu, kamu akan siap untuk menghadapi ulangan semester 1. Demikian saja pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.